sasaran yang masuk dalam progres. Mungkin kita lebih banyak diskusi dengan penggerak-penggerak komunitas. Sekolah penggerak ya? Iya. Ya. Nah, setidaknya mungkin lewat komunitas ini bisa menjadi wadah bagaimana sekolah bisa berbagi ke sekolah sekitar, baik secara daring mungkin pertama-tama kita juga apresiasi fokus mereka juga untuk mau bekerja lebih, kayaknya ada beban begitu Pak. Iya. Kemudian sebenarnya itu tidak masalah sih, yang penting dari 5 orang ini bergerak begitu. Nah iya, sejauh ini ya dan kita juga sebagai kepala sekolah berusaha lah. Jadi kita kompelnya tetap kita jalan, hanya kita sifatnya internal sekolah saja. Nah kita kalaupun kita berbagi secara luring itu ke sekolah-sekolah terdekat, iya SD, Clement Komusi, seperti itu. Tapi kalau untuk kegiatan kompel yang sifatnya internal di sekolah ini setiap hari Sabtu itu memang refleksi terkait dengan apa yang guru kendala di kelas bersama dengan peserta didik seperti itu Pak. Tapi memang maunya juga ya kita bisa melaksanakan berbagi di dalam pembinaan PMM seperti itu sih. Cuma ya itu tadi keterbatasan. Kalau ada asetnya bagaimana? Kita itu kalau kan jadi ini kan dengan sejauh ini memang harus kolaborasi. Kita banyak kolaborasi kalau ada sulit misalnya untuk berbagi satu topik, lalu kita kesulitan memulainya dari mana. Nah, biasanya itu enak. Jadi kadang ketemu pingin di situ tapi startnya dari titik mana? Iya. Nah nanti ketemu bantu tapi ketemu identifikasi dulu. Iya. Tentunya bukan kelemahan yang dilihat. Iya. Ada juga kekuatan. Iya, guru ya, Pak, jangankan guru, beta saja sebagai kepala sekolah, ketika kan sering ikuti Bapak seperti apa, artinya ketika berhadapan begini tuh kayak, aduh ini berhadapan dengan orang luar biasa ini Pak. Apa caranya itu karena mereka harus dokumentasikan dulu misalnya kalau belajar diferensiasi mereka kombinkan dengan kearifan lokal apa yang ada di sini. Ya misalnya budaya apa. Menurut dia ini baik, tapi dia dokumentasi, dia coba dulu 2-3 kali supaya dalam kegiatan berbagi dia kuasai materi betul. Saya memulainya dari sini, setelah ini saya ke sini. Kan atau saya bicara teori, cerita praktik banyak. Iya. Jadi apa yang mau ditakuti? Katong cerita. Memang kalau katong bikin katong cerita memang. Iya. Tapi selama katong dalam media benar-benar kita rasa itu kuasai betul. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Alfi, MPD dari BGP Provinsi Maluku. Yang saya hormati Pak Guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Surabaya Barat, Bapak Ibu, teman-teman guru hebat SMP Negeri 2 Surabaya yang saya banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu di pagi yang berbahagia ini kita semua bisa hadir di sini. Memang selama ini kami telah berupaya untuk dalam pendampingan ini dan juga dikawal oleh Dinas Pendidikan, maka komunitas belajar SMP Negeri 2 Surabaya mulai hari ini bisa lebih lagi dari apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Saya mengharapkan agar Bapak dan Ibu apa yang Bapak dan Ibu peroleh atau alami bersama dengan peserta didik itu dapat Bapak Ibu sampaikan dan kita secara bersama-sama pendampingan komunitas belajar tahun 2024. Pendampingan dan monitoring komunitas belajar ini telah dilaksanakan sejak tahun 2023 kemarin. Ya, tapi menyasar sekolah yang lain. Dan tahun ini bergerak pada kurang lebih 30 sekolah di Provinsi Maluku. 5 sekolahnya ada di Kabupaten Serang bagian Barat. Namanya aja pendampingan dan monitoring, berarti ada informasi yang harus Bapak Ibu sampaikan dan yang perlu saya data, terus
dari data itulah mungkin apa-apa yang akan kita dampingi nantinya untuk komunitas belajar. Telah melakukan praktik baik dahulu. Kita sering istilahnya begini, Anda mau ajak orang mandi, Anda harus mandi dulu supaya Anda bisa menceritakan proses mandi itu seperti begini. Nah, itu artinya dimulai dari diri sendiri. Ya, apa yang bisa kita bagikan Ibu Bapak kepada teman-teman baik di dalam sekolah, di lingkungan sekitar sekolah maupun di kabupaten atau di daerah kita. Yang bisa kita bagikan itu adalah sesuatu yang sudah kita lakukan. Ya, nah topiknya ya seputar tentang misalnya program sekolah penggerak, ya, misalnya tentang kelima pembelajaran juga pada murid, bagaimana mengembangkan kompetensi sosial emosional murid, misalnya. Itu Ibu. Yang pertama mungkin kita identifikasi dulu identitas komunitas belajar di platform Merdeka Belajar. Sekali lagi mohon maaf ya, kita bukan mencari kekurangan, tapi kita akan melihat kekuatan, dan kekuatan itu akan menutupi yang belum lengkap. Ya, oke. Yang pertama, berdasarkan instrumen ini saya juga berbicara tentang bagaimana merintis dan merancang komunitas belajar di platform Merdeka Belajar. Yuk. Di atas. Sambung. Main puasa sambung spasi. Nah, SMPN 2 orang barat. Supaya orang cari, orang kan cari dengan nama sekolah nih. Ah, dapatnya. Nah, di atas di bawahnya dikasih keterangan. Deskripsi tentang main puasa itu apa? Ya. Oke. Kemudian kita lihat di media sosialnya di bawah. Nah, itu buatkan grup satu, tapi grup komunitas, jangan grup sekolah. Jangan tautkan link grup sekolah. Kalau saya ini orang kan bisa masuk semua nih. Ya, jadi grup satu khusus untuk grup komunitas belajar sekolah kita, gitu. Nah, linknya ditautkan di sini, oke, supaya muncul ada link komunikasi yang bisa menghubungkan orang lain dengan kita. Nah, itu sejauh ini hanya bisa 3 orang. Jadi bukan berarti yang 3 di sini berarti dia sudah bergerak, komunitas yang lain tidak mau bergerak gitu. Nah, jadi kalau di 3, jadi kita harus logowo, tapi semua adalah penggerak komunitas. Syarat menjadi penggerak komunitas: 1, menyelesaikan topik pelatihan mandiri pada topik Merdeka Belajar, perencanaan pembelajaran. Nah, berarti Pak Ason sudah menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran, karena syarat walaupun nama sudah masuk dalam ya, tapi kalau yang bersangkutan belum menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran, dia tidak bisa buat webinar. Nah, jadi semua harus sama di Pak Aswan lagi ya. Entah nanti masukkan Ibu Kepala Sekolah juga sebagai koordinator, ketuanya Bapak, terus nanti diangkat sekretarisnya siapa ya. Nah, ini komunitas sekolah ya, bukan komunitas DKP atau komunitas kelas. Silakan kalau ada komunitas mapel yang mau dibikin dalam sekolah silakan, tapi tetap komunitas sekolah ini mengayomi semua kelompok-kelompok kecil yang ada di dalam, seperti itu. Komunitas dalam sekolah, komunitas antar sekolah, dan komunitas daring atau PMM. Komunitas daring itu komunitas yang kegiatannya tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Ada yang mau buat seperti itu, ketuanya ada di Papua, sekretarisnya ada di, kan sulit untuk ketemu, maka mereka ini masuk dalam kategori komunitas daring. Nah, oke, sebentar dulu Pak, untuk data komunitas di PMM sudah Bapak Ibu, tinggal itu saja, ubah informasi tadi, masukkan di deskripsi komunitas. Kalau bisa jelaskan Main Puasa itu apa ya,
terus tujuan komunitasnya apa, jelaskan di deskripsi. Terus ke bawah Pak, udah lihat. Ya. Jadi kalau dia merasa sulit, ada murid yang belum sampai tujuan, ini tanggung jawab kita bersama, bagaimana kasih solusi ke dia. Coba ikut cara ini. Nah, itu yang didiskusikan di komunitas belajar. Ya, kemudian refleksi banyak cara refleksi. Nah, metode refleksi ini kan banyak. Ada dengan cara ya bertanya langsung, Pak, gimana pembelajaran 1 minggu ini? Apakah ada hal-hal unik ataukah ada sesuatu yang perlu kita diskusikan? Itu dengan cara diskusi. Nah, ada juga Bapak Ibu bisa melakukan refleksi misalnya menggunakan, kalau di PMM ada topiknya ya, 6 topi berpikir ya. Nah, bisa pakai cara itu. Bisa Bapak Ibu cara dengan menulis praktik baik dengan strategi STAR ya, situasi, tantangan, aksi, refleksi. Nah, itu kegiatan-kegiatan refleksi yang bisa dilakukan di komunitas baca. Refleksi tidak harus dalam ruangan. Ya, sekali saya lihat itu bagus. Ada walang kecil, ada duduk kelompok ini, kelompok ini, ayo ketemu refleksi. Dan jangan lupa dokumentasi. Ya, ketika besok-besok kayak gini nih, ada kegiatan seperti ini, atau Bapak Ibu diundang di Ambon atau diminta menceritakan perkembangan komunitas belajar, bisa Bapak Ibu menceritakan. Coba buka komunitas saya, Pak. Dokumentasi sebagai karya masing-masing. Ya, dokumentasi itu tidak harus video saja seperti ini. Bisa. Pikir. Oke, buat banget dari Bu, saya kelihatan aja supaya refleksi. Sederhananya begitu. Kembali, dari mau bisa dilihat. Kita pengalaman begitu, kalau bisa habis pendidikan atau dari dinas itu patriarki dana itu sudah luar biasa. Nanti selanjutnya yang penting membuka di awal, selanjutnya ya kita jalan saja. Ya. Terus apalagi? Misalnya jaringan internet ada, ini aset. Datakan dulu aset. Setelah itu baru Bapak petakan, nanti saya kirim formatnya. Petakan data kebutuhan belajar anggota. Salah satu cara diberlakukan. Wah, yang gimana? Yang lain mau bisa. Ya, ada guru yang senior yang usianya sudah ini dipaksakan untuk bikin video pembelajaran pakai tanpa. Ternyata membuat video pembelajaran tidak harus dengan tanpa. Dengan yang lain pun bisa, gitu. Guru yang belum memiliki dasar-dasar desain dipaksakan dalam hari itu untuk membuat video pembelajaran. Padahal cukup dengan PowerPoint saja bisa buat video pembelajaran. Saya lagi gimana? Kau tidak sendiri, banyak orang buat. Yang pertama itu kita bukan yang ini, yang ada itu. Saya buat sendiri, tapi batas sampai di. Nah, coba terus sampai terus. Oh, udah saja dong. Ini kan materinya dong. Ya. Nah, langsung di slide aja. Ini terkait tentang Merdeka Belajar. Nah, ini adalah tugas saya pada pelatihan mandiri di PMM pada topik Merdeka Belajar. Setelah Bapak Ibu membaca, tolong berikan umpan balik. Umpan anggota tadi yang sebelumnya itu kan akunnya Pak Aswin ya? Aswan. Akunnya Pak Aswan. Punya Ibu ada lagi. Pribadi. Kalau bukti karya itu pribadi, masing-masing akun. Oh, yang di komunitas yang bikin jalan tadi. Bukan. Coba kembali. Kembangkan diri ada. Nanti kita kirim linknya. Ya. Untuk layarnya dikirim.
link Canva. Ya, nanti saya kirim ke Ibu ya. Oke. Mana ada di Drive. Pemetaan kebutuhan belajar anggota. Satu lagi, Bapak Ibu, kalau di komunitas saya, kalau belajar buku, namanya buku refleksi. Setelah itu sebelum pulang dong isi dulu apa yang saya belajar hari ini. Apa yang dari saya belajar hari ini, dan saya kirim file ke Ibu. Ya. Hal unik apa yang saya dapatkan? Refleksi saya apa? Terakhir, apa komitmen saya dari ilmu yang saya dapat hari ini? Ini saya tagih. Saya lihat di komitmen, saya akan mengubah cara mengajar. Refleksi berikut, kita tanya. Pak Atif misalnya nih gurunya, Pak Atif, kemarin katanya mau merubah cara belajar untuk pekan ini. Cara mengajar. Bisa diceritakan. Kan dia komitmen minggu kemarin nih. Untuk dilakukan di minggu ini. Bisa diceritakan. Mengajar yang menarik itu seperti apa yang baru dilakukan satu pekan ini. Nah, enaknya refleksi gitu. Jadi kita berbasis data. Komitmen saya untuk 1 minggu ke depan menerapkan pembelajaran berbasis komik pada materi ini. Nah, minggu depan refleksi, saya tagih dia punya janji komitmen kemarin. Nah, seperti itu sederhana yang dilakukan di komunitas belajar. Demikian Bapak Ibu, karena waktu jualan yang membatasi kita, saya membuka diri. Silakan waktu-waktu kalau Bapak Ibu mau mengembangkan komunitas, tidak perlu saya jauh-jauh ke sini, ya. Saya buka Zoom, masuk sendiri saja di dalam. Ibu duduk seperti ini, kita bisa diskusi. Ya, oke. Terima kasih, ya, Ibu Kepsek, Ibu sekalian. Ingin berlama-lama, tapi ada satu sekolah lagi. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya yang luar biasa banyak yang Bapak Ibu lakukan bersama dengan anak-anak terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, karena Bapak Ibu guru juga sudah tema materi-materi dari narasumber hebat yang memang didatangkan dari fasilitator sekolah penggerak dan lain sebagainya. Tapi memang kalau tidak didampingi hari ini, mungkin kita tidak tahu bahwa ternyata bukti-bukti karya Bapak dan Ibu itu ternyata harus disimpan sehingga bisa menjadi inspirasi juga buat guru-guru yang lain di sekitar. Belajar Main Kuasa Sungai Negeri 2 Seram Barat. Bergerak, lanjutkan, merdeka belajar.